Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Manta. Dan sebelum video ini lebih lanjut dimulai, selamat Hari Raya Eid al-Adha teman-teman ya, untuk yang merayakan teman-teman sekalian. Jadi di hari ini tanggal merah teman-teman ya, market malah balik merah juga ya. Dan overall kebanyakan beberapa altcoin yang masih satu di situ-situ aja, malah lanjut turun lagi. Kita lihat juga kemarin ada saya update untuk Floki dan juga Wave ya. Kemudian ada Back dan Bitcoin juga, kemarin ada 2 video saya update. Jadi teman-teman bisa pantau di video kemarin. Buat yang belum nonton, PP juga sempat saya update di kemarin lagi ya. Kemudian untuk liquidation heatmap lanjutan kemarin, ini per 3 harinya seperti biasa untuk menjadi salah satu alat bantu kita untuk grab likuiditas terdekatnya. Dia udah grab ya di sekitar 66.900-an dolar. Kita bisa lihat bikin tail candle aja sideways sebentar, kemudian lanjut turun lagi. Dan untuk bagian bawah yang perlu diperhatikan adalah di sekitar area 65.600-an dolar. Nah, ini bagian bawahnya tebal. Setelah udah jepret atas, ya chance-nya untuk jepret bawah, dan overallnya dia sideways di situ-situ aja. Kelihatan market flat teman-teman ya di tanggal merah ini. Kita lihat juga untuk Bitcoin secara daily-nya ya belum mampu adanya tanda-tanda reversal. Setelah mampu dia adanya pemantulan sedikit aja ya. Hampir masuk ke range SNR berikutnya di box orange di sekitar 66.900-an dan di 67.400-an dolar udah reject lagi. Dan potensinya dia visit lagi nih bagian bawah di 65.600 sampai 66.100-an dolar. Dan ya masih potensi atau adanya chance untuk si Bitcoin bikin lower low ya, visit area bawah di box warna hijau di sekitar area 64.100 sampai 64.700-an dolar. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Overall belum adanya transisi ya dari downtrend menjadi uptrend kembali. Dan ya kita bisa lihat beberapa hari ini cuma satu aja range-nya di sekitar 66.000 sampai 67.000-an dolar, masih di sekitar ya range 1.500 dolar lah ya, masih di situ-situ aja. Untuk lebih detail kita mungkin bisa lihat ya, ini adalah gambaran untuk Bitcoin yang kemarin juga sudah saya mention dan saya update untuk teman-teman sekalian. Untuk si Bitcoinnya memang overall dia mengalami pemantulan, tapi di sini belum adanya V-shape recovery, dan pemantulannya pun mungkin sebatas testing SNR terdekatnya before dia adanya reject kembali. Dan di sini kita bisa lihat juga kenapa saya bilang belum adanya V-shape recovery. Ini adalah waktu dia momentum turun dan waktu dia naik. Ya, di sini kita bisa lihat momentumnya itu masih lebih strong turun ketimbang naik. Nah, waktu naiknya pun kita bisa lihat juga ini bertahap, teman-teman. Ya, momentumnya ini bertahap. Sebentar ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh. Cukup bertahap, nggak impulsif, ya cenderung sideways tapi naik, dan ya ketika dia memang visit di area SNR sebelumnya, dia mendapatkan rejection. Lebih tepatnya coba saya rectangle kan, teman-teman di sini. Nah, tuh ya. Sebelumnya ini adalah area SNR ya, become resistant, terakhir kali drop signifikan ya, adanya 2 red candle besar secara time frame 1 jamnya, visit area itu kemudian reject lagi ya. Nah, untuk posisi saat ini dia sedang visit ke area support terdekatnya di sini, teman-teman. Nah, ya sempat mendapatkan reaksi untuk secara time frame kecilnya. Jadi kalau area ini bablas, next area berapa, bro? Area ini bablas, next area ini bawah. Nah, di sini ya di 65.800 sampai 65.980 dolar untuk si Bitcoinnya. Karena terakhir kali di sini kita bisa lihat juga momentumnya retest, adanya pemantulan, di sini juga retest, adanya pemantulan. Jadi let's say dari area ini dia jebol ya, dari area tahanan ini dia jebol, maka potensi selanjutnya visit area ini. Ini bisa dipantau, teman-teman. Nah, kalau area kedua ini jebol, maka adanya chance untuk dia balik ke kandang, turun lebih dalam lagi. Makanya kalau itu yang terjadi, altcoin akan kembali memble lagi, teman-teman ya. Ini masuk lagi di sekitar 65.000 dolar sampai 64.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi overall memang dia naiknya bertahap. Kita bisa lihat juga di sini. Kita hubungkan sebuah trendline resistance dan juga trendline support. Nah ya, kurang lebih seperti ini, atau mungkin mau di adjust sedikit ya. Nah, kurang lebihnya dia bermain di dalam sebuah range channel tuh. Dan sekarang lagi testing bagian bawah dan juga previous SNR juga nih, time frame kecil. Jadi ya kalau 66.100-an dolar ini masih mampu menahan laju penurunan si Bitcoin, maka adanya chance setidaknya dia mantul kembali untuk visit ke bagian atas atau previous high-nya, plus juga di sini aja trendline resistance.
dari channelnya si Bitcoin ya. Jadi untuk secara time frame kecilnya seperti itu untuk si Bitcoin, tidak adanya pergerakan yang signifikan atau bagaimana, kecuali untuk invalidasinya adalah area previous high. Di area sini ya, di area ini harus mampu di take out sama si Bitcoinnya ya, sekaligus dari range channelnya dia mampu break seperti ini, break, bam ya, break, kemudian retracement ya, di sini mampu break lagi. Nah ini baru teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk dia ngejar next area target di 68 ribuan dolar ya untuk si Bitcoinnya. Tapi selama kita belum lihat adanya pergerakan impulsif dari Bitcoin seperti ini ya, dia cuma naiknya cuman sekedar retest aja bagian atas kemudian reject lagi, ini mungkin dia untuk lanjut turun lagi nih chance-nya. Jadi udah clear teman-teman ya, selama memang dia belum mampu break ya dari channelnya ini, dia naik cuman sekedar retest bagian atasnya, reject lagi dari situ ya, potensi untuk dia malah testing ke bagian bawahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Balik lagi ketika memang adanya break ya, waktu retestnya bisa diperhatikan. Tapi misalkan dari area sini dia udah struggling, kita bisa lihat di lower time frame lebih kecil. Mungkin teman-teman yang mau lihat di 30 menit, 15 menitnya, itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan stop loss ketat ya. Manta. Nah, Manta ini kurang bertenaga teman-teman ya. Terakhir kali ini ada saya bahas Manta itu kapan ya, terakhir kali bahas Manta ya, 10 hari yang lalu ya, waktu Bitcoin up. Dan di sini Manta memang sudah break, tapi ya perlu diperhatikan juga di sini, ini pembahasan terakhir secara time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini adanya chance untuk dia terbentuk yang namanya head and shoulder. Walaupun terakhir kali ini kan ada head and shoulder nih ya, tapi terakhir kali ini dia malah break dari previous high-nya dia secara time frame 4 jam. Tapi cuman bisa dibilang false break lah ya, jebakan Batman teman-teman. Memang dari situ dia koreksi atau retracement kecil nih. Tuh, candle-nya tipis-tipis ya. Mencoba hold di EMA 21 time frame 4 jam, enggak lama langsung bam. Ya, muncul satu red candle besar time frame 4 jam dan grab likuiditas bagian bawah nih. Nah, balik lagi ke kandang box putih teman-teman. Di mana box putih sebelumnya ini adalah area support kuat nih. Ya, area support kuat plus juga retracement 2,4 atau di sekitar 1,38 dolar sampai 1,485 dolar. Ya, dia bikin tail candle mantul ke situ ya. Mantulnya pun ke SNR sebelumnya nih. Di box hijau lewatin malah ya. Bahkan sampai 1,638 dolar. Kemudian di situ dia reject lagi ya, perlahan turun, lemes lagi teman-teman ya. Memang adanya pemantulan tapi lemes, dimana kemarin itu saya targetkan untuk target secara pattern maksimal mungkin visit ke box warna hijau di sekitar 1,54 1,579 dolar. Tapi dia turun lebih dalam, grab likuiditas bagian bawah ya, dimana itu support kuatnya mantul kemudian mengalami atau melanjutkan pelemahannya. Nah, untuk posisi saat ini saya hapus-hapus aja biar nggak terlalu rame ya. Ini visit ke Fibo atau retracement 2,6, dimana ini kemarin saya tarik teman-teman dari rest area ini. Ini coba saya pindah dulu ke daily biar lebih enak melihatnya ya. Oke, ini coba saya extend seperti ini. Dan yap, here we go teman-teman ya. Kita mendapatkan areanya di Fibo atau retracement 2,6. Saya coba extend dan di sini nih. Nah, tuh teman-teman ya, di sekitar 1,2 dolar. Jadi ini nextnya ya untuk si Manta sangat-sangat disayangkan karena sebelumnya di sini terbentuk juga seperti sebuah falling wedge besar teman-teman secara daily. Ya, dia turunnya korektif. Wah, ada harapan nih breakout, tapi kita lihat lebih detail kemarin breakoutnya ya di video yang ini ya. Seperti ada tanda-tandanya pelemahan dari Manta. Once dia drop ya, disusul juga dengan Bitcoin dan juga Bitcoin dominance-nya yang menguat, Bitcoin menguat ya, keseret arus dan sekarang lanjut terus mengalami pelemahan. Jadi sembari menunggu ETF Ethereum di approve ya di summer kali ini, apakah di bulan depan atau di 2 bulan kemudian ya, Manta masih adanya chance. Cuman untuk sekarang ya, soon or later ya, kita masih lihat dia mengalami pelemahan. Dan once nanti teman-teman lihat ya, Manta ini bikin tail candle cukup panjang, maybe jebolin di 1,2 dolar mungkin ke 1,1 dolar sekian gitu ya. Dia grab likuiditas bagian bawah, closing masih di atas seperti ini. Ada rebound seperti ini mungkin baru bisa dimanfaatkan.
sama teman-teman sekalian ya. Jadi kalau melihat kondisi Manta seperti ini masih adanya chance untuk lanjut turun, bahkan ngetes sampai 1,1 dolar sekian, jebolin 2,6-nya sekedar gelap likuiditas. Dan seperti ini yang perlu kita lihat nanti, bikin tail candle nakal seperti ini atau V-shape recovery seperti ini, ada bullish engulfing ya. Jadi ketika memang adanya bullish engulfing, tunggu ketika dari tes, dan ini bisa dimanfaatkan ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Dia masih lanjut turun ya, bahkan ini jebolin nih dari previous low-nya dia tuh. Kita bisa lihat ya, dia jebolin bawah, langsung V-shape recovery, bullish engulfing ya, masih lanjut naik, kemudian next candle-nya lagi red candle untuk retest. Nah ini ketika retest ya bisa dimanfaatkan. Kurang lebih kita nunggu skenario seperti ini untuk si Manta ini sendiri gitu ya. Ini lebih bagus lagi kalau ini terjadi, waktu retestnya bisa dimanfaatkan. Atau mungkin buat teman-teman yang mau pasang jaring dengan sudah siapkan risk management dan manajemen teman masing-masing, itu bisa dipertimbangkan juga ya untuk Manta. Minimal kalau misalkan kita lihat time frame 1 jamnya, dan ya 1 jamnya sebenarnya dia cuma satu aja sih, mengikuti si Bitcoin ya, satu doang, nggak kemana-mana. Cuman yang perlu menjadi concern adalah saat ini adanya trendline resistance, dan di sini adanya trendline support. Jadi dia bergerak di dalam sebuah range channel, bisa sekali diperhatikan di sini seperti bereflect pattern ya, untuk pattern lanjut turun. Sebentar, nah di sini ya, ini momentumnya strong, tapi dia naiknya ataupun di sini sideways doang, membuat range. Ketika once dia breakdown dari sini ya, potensi bahkan grab likuiditas lebih bawah di sekitar 1,1 dolar sebelum dia rebound kembali. Hopefully seperti itu, tapi bisa aja invalid. Invalidasinya adalah dari area sini kita mendapatkan rebound yang V-shape recovery signifikan, kemudian waktu retestnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk di follow up di Manta teman-teman, dimana area retestnya pun kita bisa lihat ini adalah previous area resistance ya untuk si Manta. Ya, jadi palingan untuk skenario ini bisa diperhatikan ketika dia memang sudah adanya V-shape recovery atau rebound. Ya, ketika retest bisa dimanfaatkan lah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau breakdown teman-teman bisa tahu kira-kira seperti apa, dan ketika breakout untuk pemanfaatannya kira-kira seperti apa. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video profit.